Mana sih mata gue tuh nggak kelihatan, coba pakai kacamata. Astagfirullahaladzim. Nggak pakai kacamata. Gue ngeliatnya ke bawah. Agak bercanda nih handphone gue rasa ya. Geli banget. Tapi keren sih. Batuk. Di video Investigafon kali ini, Bewok akan menginvestigasi 3 smartphone sekaligus. Plus, gue juga akan membandingkan performa dari ketiga smartphone ini. Mulai dari charging, durability, dan juga kamera. Tanpa acau ucuinya ini, langsung aja kita masuk ke segmen Produk pertama yang akan kita bongkar adalah X29 series. Ini tuh RAM-nya 6GB bro, keterangannya. Kemudian internal storage-nya 128GB. Gue beli produk ini di Shopee dengan harga Rp1.489.000. Lu bayangin aja tuh, ya kan? Sekarang kita cek, bongkar, dan cari tahu keabsahannya nih. Bener-bener nggak nih? Oke produknya. BTW ini X29 series ada hubungannya kagak nih ya sama Cubot X20 Pro, lu inget gak sih? Nah ini boxnya, sekarang langsung aja kita buka paket kelengkapan ataupun paket pembeliannya. Ini unitnya dilapisi dengan bubble wrap. Kemudian kita kesampingkan dulu. Kita cek paketnya ada apa lagi. Ini dapat USB Type-C cable. Sejauh ini sih Investigafon yang kita temuin tuh cuman USB cable biasa ya, yang standar. Ini dapat Type-C, bosku. Lanjut, ini ada kepala charger. Gue cek dulu ya, ini kekuatannya berapa nih kepala chargernya. Ini outputnya 5 volt 1 ampere. Tuh. Kelihatan gak sih? Lanjut, ini dapat earphone. Nah, in-ear. Lumayan juga ya, dapetnya in-ear. By the way, gak jadi deh. Ini tuh kalau di online shop ada yang harganya 25.000, 15.000 gitu, tapi nggak apa-apa lah. Dan dia nggak ada jack audio 3,5 mili karena ini jacknya tuh USB Type-C. Berarti nggak ada lubang jack audio 3,5 mili ya. Langsung aja deh kita cek unit dari device-nya. Bener aja tuh ternyata. Kagak ada dong lubang jack audio 3,5 mili. By the way, biasanya nih spek yang kayak gini tuh spek-spek handphone flagship yang pakai Bluetooth gitu bro. Earphone-nya. Oke lah, sekarang kita kelet-keletin dulu. Kita buka. Ayo. Mirip siapa handphonenya? Karena gue senengnya Investigafon tuh pasti ada beberapa handphone buatan China ataupun luar gitu ya, yang kadang-kadang suka mirip gitu. Menurut kalian mirip apa nih handphonenya? Oke, ini gue buka juga. Lanjut, kita nyalain unit dari device-nya. By the way, ini agak safety ya dia, karena ada ininya. Oke, kita nyalain. Baiklah, sambil nunggu X29 nyala, kita lanjut bongkar paket berikutnya. Di dalam kardus ini terdapat 2 unit handphone. Yang pertama itu ada J5 Pro, tapi bukan Samsung ya. Terus yang kedua itu ada Sun 30 Pro. Baiklah, kita bongkar yang pertama ini ada Sun 30 Pro dulu. Nah, ini handphone tuh punya spesifikasi RAM-nya 8GB, internal storage-nya 256GB. Dan lu tau gak sih, gue beli di Shopee cuman harganya 1,1 juta. Lebih ngerusak pasaran. Tapi kadang gue suka deg-degan gitu ya. Beneran gak sih ini sudah teruji secara klinis belum sih sebenarnya? Langsung aja kita unboxing, tapi kita kesampingkan dulu. Kita cek paket pembeliannya ini dapet lagi-lagi USB Type-C. Kemudian kepala chargernya ini punya kekuatan, sebentar Bewok cek. Ya kali bro, oh enggak deh, kaget gue 240 volt. Outputnya itu 5 volt. Ampernya tuh sih nggak diterangin gitu, Sob. Jadi cuma 5 volt doang nih outputnya keterangannya. Made in China. Oke, ini dapat SIM ejector. SIM ejectornya gini, atau di situ. Oke lah. Terus ini dapat earphone. Nah, in-ear juga dan tipenya juga sama. Tuh, kayak yang tadi, si X29. Tapi ini jack audio 3,5 mili. Portnya bukan yang Type-C. Lanjut, kemudian ada silicone case yang warnanya bening. Oke, nih. Wadaw! Kalau ngelihat dari silicone case-nya, Huawei punya bro.
Oke, kita kesampingan dulu kelengkapannya. Dan ini adalah unit dari device-nya. Kita sesi pengkeletekan, baik. Ini kita lepas gabusnya. Belakang tuh, bener kan? Feels like Huawei Mate 30 Pro. Langsung aja kita nyalain. Apakah harus dicas kayak yang tadi? Kayak feeling gue juga, wis. Anda jangan trauma dengan greeting welcome. Kita cek dulu nih, apakah benar-benar teruji secara klinis. By the way, gue barusan dapat good news dari videographer yang di belakang. Ternyata si X29 nyala di casnya. Tapi ntar dulu ya, kita cek yang ini dulu. Inilah tampilan user interface dari Sun 30 Pro. Pertama-tama sebelum kita download third party untuk cek spesifikasinya, ini kita cek dulu di About Phone. Mana tuh? Nih, About Phone. Kemudian kita masuk, nah ada nih beberapa informasinya. Status, legal information, Android versionnya 10. Sabi gak sih? Tuh, beneran bro. Cuman dia agak berbeza karena biasanya selayaknya Android 10 itu background belakangnya tuh hitam, putih, abu-abu gitu. Tapi ini lebih colorful dan berwarna sesuai namanya Sun, ya kan? Lebih bersinar mungkin. Baru banget gue start ngecek pakai AIDA 64, ini terdapat perbedaan karena keterangannya dari sellernya itu pada saat gue beli RAM-nya 8GB, kemudian internal storage-nya 256GB. Pada saat kita cek, ini ternyata RAM-nya tuh cuma 1GB, bro, dan internal storage-nya cuma 4GB. Untuk prosesornya doi make MediaTek ataupun MT6570, sorry. MT6570. Untuk kamera belakangnya, ini resolusinya 1,9 megapiksel. Kentang amat nggak sih? Kenapa nggak lu kasih 2 megapiksel sekalian gitu? Pakai 1,9, ya kan? By the way, ini sama ya, seperti i13 Plus kemarin. Dan ini gue cek kamera depannya ataupun front kameranya sama, 1,9 megapiksel. Pelit banget sih ya, timbang 0,1 doang aja, tambahin kayak gitu. Lanjut ke bagian baterai. Nah ini nggak kebaca sama AIDA 64. Cuman ada baterai 30%, no charging, good. Kemudian ini voltage-nya 3567 gitu. Lanjut kita ke versi pengecekan si CPU Z. Nah, versi dari si CPU Z, RAM-nya sesuai spesifikasi pas gue beli di Shopee, ini 8GB. Kemudian internal storage-nya 256GB. Dan Doski pakai prosesornya itu prosesor. Mana sih mata gue tuh nggak kelihatan, coba pakai kacamata. Astagfirullahaladzim. Nggak pakai kacamata. Gue ngeliatnya ke bawah. Terjadi perbedaan lagi nih, karena versinya si AIDA 64 itu 6570. Tapi versinya si CPU Z ini MT6763 untuk prosesor ataupun hardware-nya. Sekarang kita lanjut ke DevCheck. Versi dari si DevCheck, pas kita lihat hardware-nya, ternyata Doski seirama dengan AIDA 64. Untuk RAM-nya ini 1GB, kemudian internal storage-nya tuh cuma 4GB. Gitu. Dan untuk prosesornya pun sama seperti AIDA. MediaTek ataupun MT6570. Dari hardware kita move ke kamera. Set, apakah sama seperti versi AIDA 64? Dan ternyata hasilnya sama. Main kameranya itu 1,9 megapiksel. Dan untuk kamera depannya sama juga 1,9 megapiksel. Sekarang kita cek ke bagian baterai. Nah, di sini juga mereka tidak terbaca ya baterainya di DevCheck juga seperti si AIDA, seperti si CPU Z. Jadi seirama nih, nggak kebaca untuk kapasitas dari baterainya. Karena ini negara demokrasi ya, jadi kayaknya Bewok lebih percaya dengan versinya AIDA dan versinya si DevCheck. Karena 2:1, mereka semua sama gitu. Untuk spesifikasi detail dari Sun 30 Pro, kalian bisa cek di scene berikut ini. Jadi setelah Bewok cas beberapa menit, ini ternyata baterainya itu memang kosong. 0% gitu, wajar ya, karena menempuh perjalanan jauh dari China gitu, pasti baterainya 0. Dan ini greetingnya seperti biasa, welcome.
Kita akan cek user interface-nya dan kita juga akan ngecek beberapa spesifikasi yang dimiliki sama smartphone ini di About Phone. Inilah tampilan user interface dari X29. Dari sensitivitas layarnya sih memang ini oke menurut gue ya, karena smooth banget. Kita cek ke setting tuh, balik kanan kirinya juga oke. Kita lihat di About Phone, kurang lebih tampilan UI-nya sama. About Phone, nah ini Android versionnya 9.1 ataupun Pie. Wis, Pie-nya kayaknya ori ya, karena mengkerap warna-warnanya itu sama selayaknya Android Pie seperti biasanya. Ini karena di belakang ada fingerprint ya, gue tergugah untuk ngecek. Ini bener-bener fingerprint apa ya? Kaleng-kaleng nih, ya kan? Sekalian sama kita cek juga untuk face unlock-nya. Kita cek. Nah, gue main juga nih fingerprint-nya. Ternyata bukan kaleng-kaleng. Berasa getaran-getarannya nih. Oke, ini sesuai user experience gue, ternyata ini tidak secepat seperti perkiraan gue ya, karena kurang responsif, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Setelah terregistrasi, apakah dia bisa? Enggak juga kok, cepet, cuman pas registrasinya doang. Tuh, tok gitu ya, tok. Sekarang kita cek untuk bagian face unlock-nya. Face unlock, nggak ada. Factory face nggak, berarti kita ceknya langsung ke security aja yang tadi. Oh karena harusnya sebenarnya di setting tuh ada face unlock, dan ternyata ini tuh pakai aplikasi third party gitu kayaknya sih. Set it up, continue, nah baru udah tuh dia ngebaca muka gue. Tuh, continue. Wih, goks. Dia tuh muncul muka gue dulu gitu, seperempat layar. Nih. Wow, ngeri kan, biasanya kan kayak sek langsung kebuka, nggak ada sama sekali muka gue. Ini tuh kayak, wah, ngeri. Langsung aja kita cek spesifikasinya dan download AIDA 64 yang pertama. Baiklah, dari versi AIDA 64, ini agak sedikit terjadi perbedaan. Karena pada saat gue beli di Shopee, keterangan itu RAM-nya 6GB, kemudian internal storage-nya 128GB. Tapi pada saat gue cek, ini gue agak menang banyak. Karena versi AIDA 64 ini RAM-nya 8GB, internal storage-nya 256GB. Tapi nanti kita make sure ya, di CPU Z dan juga di DevCheck. Gitu. Untuk prosesornya, doi hardware-nya tuh pakai MTK ataupun MediaTek 6799. Ini untuk kameranya, kamera belakang berkekuatan 18 megapiksel. Nah, ini kan sebenarnya ada 3 kamera. Kalau gue balik di belakang sini nih, ada 3 lensa nih ya. Nah, yang ke-track cuma 1, main kameranya mungkin ya. Kamera depannya punya resolusi 8 megapiksel. Lanjut, sekarang kita cek ke bagian baterai. Untuk kapasitas baterainya sendiri 4800. Gede juga ya baterainya, jumbo nih bro. Lanjut, sekarang kita ke third party lainnya, CPU Z. Nah, di versi CPU Z, doski itu seragam sama AIDA 64. Jadi gue untung nih ya. RAM-nya itu 8GB, internal storage-nya 256GB, dan hardware-nya juga sama, MTK 6799. Ini sekarang kita lanjut ke DevCheck ya, karena untuk di CPU Z dia tidak menyertakan informasi soal kamera dan baterai. Apakah di DevCheck ini seragam? Coba kita lihat. Untuk chipsetnya ataupun hardware-nya sama ya, MTK 6799 MediaTek. Kemudian ini untuk RAM-nya, bener kan? Udah 3 versi nih. Gue lumayan untung karena RAM-nya itu 8GB, internal storage-nya 256GB. Dan untuk di bagian kamera, ini terjadi perbedaan untuk main kamera ataupun kamera belakangnya. Karena versi AIDA 64 itu kamera belakangnya 18 megapiksel. Tapi apakah kamera depannya sama? Kita cek. Untungnya kamera depannya ini sama, 8 megapiksel. Sama kayak versinya si AIDA 64. Ini kan hasil dari di atas kertas ya. Nanti bakal kita cek kameranya bener-bener nggak resolusinya segitu. Dari kamera kita move ke baterai. Alhamdulillah sama. 4800 mAh seperti versinya si AIDA 64. Untuk spesifikasi lebih lengkap, kalian bisa lihat di scene berikut ini. Lanjut, kita bongkar ataupun unboxing produk berikutnya. Ini J5 Pro yang gue beli dengan harga 560 ribuan aja di Shopee. RAM-nya 4GB, kemudian internal storage-nya 64GB.
Ini unit device-nya, kita kesampingkan dulu. Kita cek paket pembeliannya. Nah, ini baru nih USB kabel biasa yang standar, wajar 500 ribuan. Kemudian ini kepala charger yang punya kekuatan. Gue rasa satu tempat, jadi sama Cop. Kepala chargernya juga sama. Ini outputnya 5 volt, nggak ada keterangan berapa ampernya Cop. Lanjut lagi, dan ini adalah baterainya. Dia tuh removable, jadi bisa dicopot. Tuh, wow, kayak lu kayak berasa jajan di pasar malam gak sih? Dan ini dapat earphone. Cop, gue nggak sabar nih Cop, gue. Kayak rapet banget gitu lemnya bro, nggak sabar gue. Nah, tuh kan sama aja, dapat earphone-nya tuh, in ear, dan ini jack audio 3,5 mili dia. Ini manual book segala macam. Ini dapat silikon case-nya juga bening, STD. Oke, ini J5 Pro tapi bukan nyamnyung ya. Kita kletek dulu. Set. Jangan berharap ada notes-nya karena lu lihat nih dagu atas, dagu bawah tebal banget. Kemudian ini kita buka. Dia bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus, including sama micro SD ya. Ini model J5, sama juga ininya. Bentar, biasanya, oh enggak nih, nggak ada lapisan lagi, jadi langsung kita pasang. Sip. Oh ada. Gue tuh udah deg-degan kali kayak tadi gitu ya, harus dicas dulu. Ini biasa greetingnya welcome. Kita cek beberapa spesifikasi singkat sebelum kita download third parties di About Phone. Kemudian ini ada informasi soal Android versionnya. Ini tuh Android 8.1 ataupun Oreo. Kayaknya nampak sedikit perbedaan deh, karena di spesifikasi pas gue beli itu harganya RAM-nya itu 4 GB, kemudian internal storage-nya 64 GB. Tapi begitu gue cek About Phone, ini tuh 6 plus 128 GB. Nanti akan kita cek detail download third parties, sebenarnya tuh jeroan dalamnya tuh berapa sih RAM-nya gitu. Versi AIDA 64 untuk spesifikasi dari J5 Pro ini kayaknya untung gitu ya, karena pada saat gue beli di Shopee, sellernya tuh bilang RAM-nya 4 GB, internal storage-nya 64 GB. Tapi versi AIDA 64 ini RAM-nya 6 GB, internal storage-nya 128 GB. Tapi seperti biasa, Bewok nggak boleh percaya begitu aja dengan aplikasi AIDA 64. Kita juga bakal ngecek nanti di aplikasi CPU-Z dan juga di aplikasi DevCheck. Sekarang lanjut lagi untuk prosesornya ataupun hardware-nya itu pakai MediaTek ataupun MT6580P. Dari sistem kita move ke device untuk ngecek kameranya. Untuk kamera belakangnya versi AIDA 64 itu berkekuatan 13 megapiksel. Kemudian untuk kamera depannya ataupun kamera selfie-nya itu punya kekuatan 5 megapiksel. Untuk bagian baterai, si J5 Pro ini ternyata AIDA 64 tidak bisa membacanya. Nggak ada keterangan gitu. Lanjut kita cek untuk ke CPU-Z. Hasil dari CPU-Z ini untuk keterangan dari RAM dan juga internal storage-nya seirama dengan AIDA 64. Yaitu 6 GB, kemudian internal storage-nya 128 GB. Dan untuk hardware ataupun prosesornya doi sama MT ataupun MediaTek 6580P. Kita move ataupun lanjut ke DevCheck. Versi dari DevCheck untuk hardware-nya ini terjadi perbedaan yang sungguh teramat signifikan. Karena RAM-nya cuma 1 GB dan internal storage-nya hanya 1,6 GB. Sedangkan untuk bagian chipset prosesor, ini versi dari DevCheck nampaknya terjadi perbedaan lagi sama AIDA 64 dan CPU-Z. Karena versinya DevCheck ini MediaTek ataupun MT6570. Kalau tadi untuk di AIDA sama di CPU-Z itu 6580P. Lanjut ke bagian kamera. Untuk main kamera, ini terdapat perbedaan ya, ataupun kamera belakang, ini cuma 4,9 megapiksel. Kita scroll ke bagian bawah, kita cek kamera depannya, ini juga sama, cuma 1,9 megapiksel, bosku. Dan sekarang kita move ke bagian baterai. Apakah kebaca gitu ya, karena si AIDA dan CPU-Z itu nggak bisa ngebaca. Nah bener kan, DevCheck juga nggak bisa ngebaca. Jujur sebenarnya gue agak kurang paham sih ya, kenapa sebuah sistem nggak bisa ngebaca baterainya. Atau mungkin sebenarnya kalian punya pengalaman ataupun experience lain soal ini, kenapanya gitu ya nggak bisa ngebaca, bisa langsung aja share di kolom komentar.
But by the way, sepertinya untuk yang ini gue lebih percaya sama versinya DevCheck deh. Yang ngebaca RAM-nya tuh cuman 1 GB, internal storage-nya cuman 1,6 GB. Karena sesuai experience gue pas make, ini tuh sumpah lemot banget dan kurang smooth gitu ya. Gak seperti si X29 yang awal tadi gitu. Untuk spesifikasi lebih detail, kalian bisa cek di scene berikut ini. Harga dan spesifikasi sudah Bewok informasikan. Dan sekarang kita akan ngecek emailnya apakah terdaftar di database Kemenperin. Tapi sebelum itu, gue mau disclaimer dulu nih ya, kalau ketiga smartphone ini nggak punya website resmi. Dan ini gue ngeceknya pakai aplikasi cek email di Play Store. Hasilnya untuk si X29, dia emailnya terdaftar di database Kemenperin. Sedangkan untuk hasil dari Sun 30 Pro, ini emailnya tidak terdaftar di database Kemenperin. Begitu juga dengan si J5 Pro. Bagian dari invest 3 phone-nya sudah selesai Bewok lakukan. Dan sekarang gue akan melakukan head to head. Hal pertama yang akan gue lakukan adalah charging test. Kira-kira seberapa lama pengisian daya baterainya dari 0 sampai 100%. Dan dari hasil charging testnya, X29 series membutuhkan waktu 2 jam 35 menit sampai terisi full, sedangkan Sun 30 Pro membutuhkan waktu 2 jam 19 menit dan J5 Pro 1 jam 57 menit. Selanjutnya gue melakukan tes ketahanan baterai dan performa dengan main game Mobile Legends selama 1 jam nonstop. Dan setelah gue main selama 1 jam, X29 series menjadi yang paling awet dengan sisa baterai 70%. Disusul Sun 30 Pro dengan sisa baterai 60%. Dan terakhir, J5 Pro dengan sisa baterai 55%. Dan terakhir, Bewok akan melakukan kamera tes. Dan berikut adalah hasil dari kamera ketiga smartphone ini. Dari sisi investigasi, Bewok sih bisa menyimpulkan ya, kalau si X29 series ini lebih worth it ketimbang Sun 30 Pro dan juga J5 Pro. Bahkan menurut gue nih ya, versi gue, ini tuh lebih worth it dari HP-HP yang pernah diinvestigasi di video Invest3 Phone. Mulai dari sektor storage-nya, kemudian keabsahan dari operating system-nya, dan emailnya juga sudah terdaftar di database Kemenperin. By the way, hatur nuhun ya buat kalian yang udah mantengin Invest3 Phone episode kali ini dari awal sampai akhir. Seperti biasa jangan lupa juga buat like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan Pricebook Otomotif. Bewok pamit, ciao! Gak apa-apa tuh patah gitu tadi gue. Gak apa-apa.